Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili tim LPPM Unsika akan menyampaikan sedikit demonstrasi ataupun praktek untuk mengisi catatan harian, surat pertanggungjawaban belanja atau SPTB, dan laporan kemajuan yang di dalamnya juga terkandung substansi penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengisi ketiga komponen dalam proses laporan kemajuan tersebut, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan akses ke web SIHIPKA dengan cara menuliskan alamat sihipka.unsika.ac.id. Kemudian kita masuk ataupun login dengan menggunakan akun kita masing-masing. Contohnya di sini saya menggunakan akun saya. Kemudian setelah berhasil login, pada menu utama terdapat dua menu yang memang ditujukan untuk proses dari laporan kemajuan ini. Yang pertama ada menu pelaksanaan kegiatan, yang di dalamnya ada submenu tambah catatan harian dan juga daftar catatan harian. Kemudian ada menu laporan, yang terdiri dari SPTB, laporan kemajuan, dan juga laporan akhir. Sesuai dari topik yang akan kita bahas, pertama-tama saya akan mencontohkan bagaimana membuat catatan harian ataupun tambah catatan harian. Nah, ketika kita sudah klik tombol tambah catatan harian, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memilih judul penelitian yang memang sedang dilaksanakan, ataupun saya sebagai ketua sedang melaksanakan judul penelitian yang mana. Di sini kebetulan saya hanya satu sebagai ketua dalam usulan dengan judul sistem pemantauan sampah dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ketika sudah pilih, yang perlu kita lakukan adalah saya contohkan menambah judul catatan. Contohnya adalah proses pengambilan data sampah. Kemudian isi tanggalnya, karena kita dalam kontrak tertera bulan Juli, maka saya contohkan di sini pada bulan Oktober, karena di bulan-bulan awal perlu untuk mendesain ataupun develop dari web ataupun sistem yang digunakan untuk input dari data sampah tersebut. Contohnya di sini tanggal 1 Oktober 2021, dan uraian catatannya adalah proses pengambilan sampah terdiri dari pengumpulan, pemilahan, input ke sistem sesuai kategori sampah. Kemudian dokumen pendukung ini sifatnya opsional jika memang ada dokumen baik dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk gambar seperti itu. Kemudian saya sudah selesai dan klik simpan. Nah, di sini kalau berhasil akan ada pop-up window yang mengatakan berhasil, catatan Anda berhasil disimpan. Kemudian di mana kita bisa melihat daftar catatan harian yang telah berhasil tersimpan adalah di submenu daftar catatan harian. Di sini tertera pada pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 dengan judul catatan proses pengambilan data sampah dan uraiannya tersebut. Nah, ini kita juga bisa melihat detailnya dengan cara klik tombol detail. Nah, di detail ini memungkinkan kita melakukan perbaikan ataupun update atau edit terhadap uraian catatan ataupun catatan harian yang memang telah diinputkan. Misalkan di suatu ketika ternyata kita harus menambahkan sebuah gambar di dalamnya, namun kita belum, maka kita bisa menambahkan. Seperti itu. Atau kita juga bisa menghapus dari catatan harian yang telah terisi. Seperti itu. Nah, dengan demikian, isian dari catatan harian telah selesai kita lakukan. Seyogyanya, jika kontrak penelitian ditandatangani pada bulan Juli, seminimal mungkin dalam satu bulan itu memiliki satu kegiatan yang dapat diinputkan ke catatan harian. Gitu. Namun, secara normal tentunya akan lebih dari satu kegiatan dalam satu bulan. Artinya, dosen pengusul
yang dikatakan catatan hariannya lengkap adalah ketika memang seminimal-minimalnya tiap bulan ada kegiatan yang memang terinput ataupun tergambar dalam catatan harian. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke menu laporan, di mana di dalamnya ada dua topik yang akan kita bahas ataupun diskusikan, yaitu SPTB dan juga laporan kemajuan. Pertama-tama kita klik SPTB. Nah, SPTB ini sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan di tahun 2021, ini muncul ataupun tampil dari list judul yang akan kita isi. SPTB-nya contohnya punya saya sendiri. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengisi isian SPTB pada tombol formulir. Gitu. Jadi kita klik tombol formulirnya. Nah, ini misalkan setelah klik tombol formulir, ini akan tampil seperti ini, format formnya. Yang perlu kita isi adalah nomor kontrak, anggaran, uraian dari masing-masing kategori ataupun komponen, jumlahnya berapa, yang nantinya pada total jumlah akan terisi secara otomatis. Kemudian begitu juga, apabila skema yang memiliki pengabdian, maka diisi juga uraian pengabdiannya. Ya, seperti apa. Seperti itu. Dan juga akan muncul jumlahnya. Yang selanjutnya kita isi tempat dan tanggalnya, kemudian kita isi NIDN kita sendiri. Ketika semuanya lengkap, klik simpan dan cetak formulir. Nah, di sini contoh, saya akan sedikit mensimulasikan, ya, ini hanya contoh, namun tidak perlu diikuti secara tepat, gitu. Jadi silakan isi sesuai dengan data yang sebenarnya. Contohnya C261.153/sekian, gitu ya. Sesuai dengan data nomor SP2H ataupun kontrak. Kemudian misalkan anggaran 70%-nya dari 30 juta adalah misalkan 21 juta. Karena saya pada skema HIPLA, jadi 21 juta. Jadi 70% dari dana total keseluruhan, karena ini adalah SPTB 70%. Seperti itu. Kemudian uraiannya misalkan bahan itu jangan cuma ATK, gitu. Saya menuliskan secara lengkap, misalkan kertas. Kemudian bahan habis pakai lainnya adalah misalkan plastik plastik untuk mengumpulkan sampah dan sebagainya. Contoh di sini jumlah total dari seluruh bahan adalah 1 juta. 1 juta. Dan data lainnya pengumpulan data, misalkan saya tulis data honor data kolektor gitu. Honor analisis data. Contoh ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau honorarium dan sebagainya, kita mengacu pada SBM. SBM dari Menteri Keuangan 2021. Contoh ini, 2 juta. Ini hanya contoh, Bapak Ibu, tidak perlu diikuti dengan persis. Silakan lihat panduan SBM PMK. Analisis data juga contoh, saya tulis kembali. Analisis data misalkan 3 juta. Laporannya misalkan pembuatan laporan, penyusunan laporan, publikasi, dan lain-lain, contoh 6 juta. Nah, ini adalah contoh dari pengisian biaya kegiatan penelitian. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ini hanya contoh, silakan sesuaikan dengan apa yang sudah tercantum dan disusun Bapak Ibu pada saat mengajukan anggaran, pada saat proses pengusulan, ya. Dan juga patut disesuaikan dengan SBM PMK, seperti itu. Nah, ini juga banyak terjadi bahwa banyak pengusul yang mencantumkan honor peneliti dan sebagainya pada nama-nama yang tercantum di proposal. Nah, itu tidak boleh. Jadi, seluruh nama dosen yang tercantum pada proposal penelitian tidak boleh mendapatkan honor apapun. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada contohnya 12 juta. Nah, contoh ini seharusnya memang sesuai dengan 70% anggaran biaya penelitian. Gitu. Jadi, kalau ini 70% total, pengabdian dan penelitian, kalau ini adalah 70% biaya penelitiannya berapa, dan juga 70% biaya pengabdiannya berapa. Ini
untuk mempersingkat waktu saya isi dengan cara asal saja, ya, yang penting terisi. Kemudian bahan habis pakainya juga saya isi asal. Belanja barang non operasionalnya juga saya isi asal. Dan yang terakhir perjalanannya juga saya isi dengan asal, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tampil jumlahnya, kemudian saya isikan tanggal. Nah, ini juga terjadi kesalahan mengisi tanggal itu di luar dari tanggal pengisian yang normal gitu. Jadi kan untuk laporan kemajuan ini dijadwalkan 1 sampai 6 Desember. Berarti walaupun kita mengisinya lewat, diharapkan Bapak Ibu mengisi sesuai tanggal tersebut. Misalkan saya isi tanggal 5 Desember 2021. Dengan NIDN saya adalah, nah, seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan sudah lengkap untuk pengisiannya. Maka saya klik tombol simpan, simpan ya, simpan berhasil, dan juga saya cetak. Nah, saat dicetak seperti ini. Ya, saat dicetak seperti ini, sudah tampil nomor kontraknya berapa, jumlah total anggaran 70%-nya berapa, anggaran 70% penelitiannya berapa, 70% pengabdiannya berapa, ada tanggal, dan juga NIDN. Kemudian kalau kita sudah langsung terhubung dengan printer, tinggal cetak saja. Namun jika belum, bisa di-save ke dalam format PDF, kemudian kita ke jasa print atau ke jasa cetak dan juga dicetak gitu. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu, bisa juga disimpan dalam bentuk PDF. Nah, sesuaikan jenis kertas dan sebagainya. Seperti itu. Contoh saya akan save dalam bentuk PDF. Oke. Baik. Nah, setelah kita selesai cetak dalam bentuk PDF, kemudian saya selanjutnya akan mencetak ya, akan mencetak ke jasa cetak ataupun print file PDF tersebut, gitu, file PDF tersebut. Gitu. Dan ketika sudah selesai cetak, saya akan membubuhkan materai 10.000. Nah, materai 10.000 ini bisa berbentuk materai yang bisa dibeli di kantor pos dan sebagainya, yang sifatnya fisik, ataupun materai yang bentuk digital gitu. Kalau bentuk digital itu bisa Bapak Ibu beli ke webnya e-strip materai gitu, materai gitu. Jadi itu bisa beli sejumlah materai digital, namun tidak boleh Bapak Ibu mengakali dengan cara crop ya, seperti itu tidak boleh. Ya, jadi itu melanggar gitu. Jadi silakan isikan sesuai dengan yang diminta gitu. Jadi tidak boleh menggunakan hasil crop. Nah, ketika sudah dibubuhkan materai dan tanda tangan, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengupload ataupun mengunggah SPTB tersebut kembali di menu submenu SPTB dan juga unggah. Ya, unggah SPTB yang telah diisi. Contohnya, misalkan ini sudah saya lengkapi dan saya unggah, kemudian saya tambah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil unggah, maka tombol unduhnya akan otomatis ini ya, menyala ataupun berwarna hijau. Nah, ini bisa kita lihat hasil unggahannya. Seperti itu Bapak Ibu untuk teknis dari pengisian. Oke. Nah, baik. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana teknis pengisian dari SPTB. Sekarang ini saya ke close, dan saya akan lanjutkan yang ketiga, topik ketiga, yaitu pengisian dari laporan kemajuan. Nah, pengisian dari laporan kemajuan ini sama ya, Bapak Ibu bisa klik submenu laporan kemajuan dan memilih tahunnya, tahun sekarang, dan akan muncul beberapa judul ataupun satu judul yang memang sedang dilaksanakan. Contoh, judul saya sudah muncul. Dan saya melakukan pengisian dengan cara klik aksi ataupun tombol merah di sebelah kanan. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengisi ringkasan penelitiannya, misalkan penelitian yang dilakukan gitu. Nah, ini silakan isi sesuai dengan apa yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Kemudian ringkasan pengabdiannya juga
proses pelaksanaan diseminasi hasil penelitian diantaranya, gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini isikan keywordnya, misalkan saya jaringan syaraf tiruan, dan lain-lain. Gitu. Ini juga, misalkan sampah, keyword pengabdiannya, kemudian saya simpan. Ini akan berhasil tersimpan. Jangan lupa klik tombol simpan Bapak Ibu gitu. Kalau lupa mengisi tombol simpan, nantinya saat kita kembali membuka harus mengisi dari awal. Kemudian substansi laporan ini Bapak Ibu bisa unduh ya, unduh 2 template-nya, diunduh dan diisi. Kemudian setelah lengkap diisi, silakan bisa bisa diunggah. Ini contoh, saya isinya asal ya, unggahnya file yang lain. Kemudian yang di pengabdian juga saya unggah juga. Nah, ketika sudah berhasil diunggah dan disimpan, ini tombol tersebut seyogianya akan menyala, ataupun bisa kita lihat. Nah ini, ya tadi tombolnya belum menyala, sekarang sudah menyala, dan kita bisa melihat seperti apa yang kita unggah, gitu ya, untuk mengecek apakah yang kita unggah benar ataupun salah. Ini adalah di tahap substansi laporan. Kemudian di tahap luaran wajib. Nah, luaran wajib ini akan muncul sesuai yang dijanjikan, ataupun sesuai dari target yang harus dicapai pada masing-masing skema. Contoh, di HIPLA ini ada publikasi internasional, hak cipta penelitian, publikasi jurnal nasional, hak cipta pengabdian, dan juga publikasi media massa. Nah, isi ataupun rincian dari luaran ini akan muncul sesuai dengan skema yang Bapak Ibu alami. Nah, kalau Bapak Ibu memang sudah punya update dari kelima luaran ataupun luaran-luaran lainnya, ini bisa melakukan update, misalkan, oh luaran jurnal internasional saya ini baru proses submit gitu, baru proses submit. Nah, isikan secara lengkap dan kemudian isi buktinya, naskah artikel, terus juga bukti submitnya apa. Kalau bentuknya sedang direview, nah silakan isi naskahnya, bukti sedang reviewnya beserta lengkapnya. Kemudian ketika accepted, silakan tampilkan surat keterangan accepted dan juga naskahnya. Dan ketika sudah publish, silakan isiannya lebih banyak ya, lebih lengkap, dan juga upload artikel yang memang sudah terbit tadi, seperti itu ya. Nah, update dari sistem pada 2021 ini, kita bisa mencari nama jurnal yang memang masih terindeks Scopus. Contoh, saya akan submit misalkan ke Telkomnika. Nah, di sini akan muncul secara otomatis Telkomnika, dan publisher-nya adalah Universitas Ahmad Dahlan, seperti itu. Ini bisa kita pilih. Nah, ini akan menghindari Bapak Ibu untuk salah dalam menulis nama jurnalnya, gitu, ataupun salah memilih bukan jurnal yang masih terindeks Scopus, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian isi ISSN-nya dan sebagainya. Isi ISSN, kemudian isi lembaga pengindeksnya apa, misalkan Scopus dan sebagainya, isi URL jurnalnya, ya, dan isi judul artikelnya apa, kemudian isi naskah dan juga bukti submit, ketika memang tahapnya baru submit. Seperti itu. Dan juga hak cipta, publikasi jurnal nasional, hak cipta pengabdian, dan juga publikasi media massa. Jika memang sudah ada update, silakan Bapak Ibu isi, namun jika belum update, silakan kembalikan ke standar minimalnya. Misalkan ini standar minimalnya submit, berarti pilih submit, gitu ya. Submit, gitu. Dan juga yang lainnya, gitu. Misalkan hak cipta ini standar minimalnya apa? Oh, standar minimalnya telah disetujui, ya sudah, biarkan. Terus kalau yang jurnal nasional, ini standar minimalnya adalah submit juga, silakan diisi submit. Gitu. Dan hak cipta juga sama, ini silakan telah disetujui bersertifikat, silakan diupdate, ya, diupdate. Ini misalkan tanggalnya saya isi, nah ini, accepted. Terus yang publikasi media massa juga lihat standar minimalnya apa. Jika standar minimalnya tidak ada pilihan, berarti sudah
Seperti itu. Dan juga di luaran tambahan jika ada silakan diisi. Yang terakhir adalah di realisasi keterlibatan ataupun kontribusi mitra. Jadi sampai kegiatan per Desember ini, apakah sudah ada kontribusi dari mitra atau belum gitu, baik mitra penelitian maupun mitra pengabdian. Kemudian ketika sudah selesai, ini maka bisa diklik tombol simpan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan kita bisa melihat hasil isiannya. Jadi ketika kita telah mengisi secara lengkap akan berwarna tombolnya. Tadinya itu belum berwarna, sekarang sudah berwarna. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk dari laporan kemajuan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini akan berwarna tombolnya, dan ketika kita ingin melakukan perbaikan, seperti biasa pilih lagi tahunnya, dan juga klik edit. Nah, kita bisa memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Baik, dengan demikian telah lengkap saya demonstrasikan seluruh dari proses, baik dimulai dari catatan harian, pengisian catatan harian, pengisian SPTB, dan juga pengisian laporan kemajuan. Semoga Bapak Ibu dapat memahami secara utuh, sehingga dalam pengisian yang sampai tanggal 23 Desember ini tidak mendapati kesalahan, dan sebagainya. Dan jika memang Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan berlangganan ataupun subscribe gitu, agar informasi update dari perkembangan-perkembangan di LPPM Unsika dapat masuk dan update gitu untuk Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.